Kan gitu loh. Nah, Jadi do setelah eh, tidur kemarin kena tendangan si Bruce Lee, ternyata saya terkejut dapat pon emas di pon Papua kan gitu. Apa resepnya? Apa hanya eh, motivasimu do? Kok bisa jadi mendapat emas? ya betul. Itu makanya kayak gini ya, bukan di dunia pertarungan, di dunia atlet ini aja. Ketika aku melangkah hidup aja pun, pedoman hidup kita cuma dua. Ya, Itu pun yang aku dapat dari firman Tuhan. ya. Yang pertama itu berani. Hmm. Yang kedua bersyukur. Oh, yang tadi juga ya, kembali ke Iya, tadi juga bilang. iya. Ini sebetulnya simpel untuk mengungkapkannya, tapi ketika melakukan itu sangat susah. Iya, iya, pas itu, pas. Ah, Semua bisa, semua orang bisa, tapi melakukan yang susah bilang. iya. Kalau secara apa? Ketika aku melakukan kekalahan itu, ketika aku orang kan banyak nih, ketika melangkah, dia langsung memikirkan tentang resikonya. Memang bagus memikirkan resiko itu untuk lebih hati-hati. Nah, tapi alangkah baiknya kita untuk mengatur psikologi otak kita ini itu lebih bagaimana itu nanti kenikmatannya. Nah, itu kan Iya, semua sebetulnya seperti ini. Kenapa aku maka selalu mengatakan eh, percaya diri 100% dengan diriku. Terkadang orang kan berpikir dia kan 90% aku percaya sama diriku, sekian persen itu kuberikan kepercayaan itu sama Tuhan, dia bilang. Kan gitu. iya, Nah, tapi kalau aku enggak, aku khusus 100% sepenuhnya aku percaya dengan diriku sendiri. Sedangkan sama diriku sendiri aja yang terlihat seperti ini aku tidak percaya 100%. Bagaimana nanti aku bisa percaya kepada Tuhan yang sama sekali tidak pernah kulihat? Sedangkan firman Tuhan mengatakan Tuhan itu ada di diri kita. iya, Nah, berarti ketika kita 100% untuk mempercayai diri kita, apa yang kita lakukan itu kita berani, kita bersyukur, mudah-mudahan semua dipermudahkan. Nah, ketika kekalahan itu pun aku syukurin. Oh, gini rupanya rasanya KO itu ya. Aku jadi tahu rasanya gitu, Sipu. Nah, ketika aku menjadi nanti seperti kayak Sipu, menjadi guru, aku sudah bisa menjelaskan sama murid-muridku agar jangan bisa dia kena KO. Cukup di aku aja. Karena itulah mahalnya ilmu itu. iya, iya, iya. Memang Ya, benar kata pepatah ya. Semakin tinggi orang terbang, semakin banyak pengalamannya. Jadi dua poinnya, eh, berani dan apa tadi? Bersyukur. bersyukur, bersyukur, bersyukur. Iya, iya. Bahasa Jadi, karonya yang penting bang gitu. oh iya, iya, pang, pegas, ya kan gitu. Karena pudi. Talu arah pudi kan gitu. Iyalah, kalau masalah tapi kan banyak orang apa merasa bisa, tapi ketika start itu aja pun dia sudah gagal ketika dia tidak berani. Iya, Nah, dia merasa bisa nih. Aku mau pergi, misalnya kayak gini Sipu. Intinya itu ketika kita punya tujuan, misalnya aku mau punya tujuan pulang ke Kabanjahe, itu tujuanku. Nah, hmm, otomatis ketika ada hal satu tujuan ini tadi, pasti aku mempersiapkan apa ongkosku, berapa ongkosku ke sana, bajuku berapa aku bawa, berapa hari aku di sana. Nah, jadi banyak hal-hal yang dipersiapkan karena kita untuk menuju satu tujuan itu. Nah, yang iya. sulitnya ketika orang tidak punya tujuan, dia tidak tahu apa tujuannya itu. Nah, ya itulah Itu yang susah. itu yang susah. Iya, iya. Karena kan gini loh, banyak orang kan begitu kalah, dia susah bangkit, move on-nya susah kan gitu. Iya, karena dia memikirkan lebih ke negatifnya tadi sih. Dia tidak memikirkan tentang proses itu. Dia cuma fokus tentang hasil. Nah, ternyata yang kita dapat ilmu dan pengalaman itu diproses. Iya, Nah, ya, contoh seperti ini, misalnya kayak zaman sekarang itu sudah tidak rahasia umum lagi sama kita di dunia pemerintahan. Misalnya, kok kita mau dapat dapat sarjana, dapat nama gelar sarjana atau apa itu sekarang bisa langsung tanpa proses ketika kita memiliki uang atau apa atau link dan sebagainya. Nah, tapi kan pengetahuan itu tidak kita dapat ketika kita yang betul-betul dia masuk secara sistemnya kan, dia bagaimana mengikuti sekolah iya, itu, bagaimana kuliah, bagaimana kayak mana cara ujiannya, kayak mana dia untuk mengisi skripsinya. Nah, ketika dia tadi gagal, dimarahi dosennya dan banyak hal yang lain. Nah, itulah perbedaannya juga antara
Tuhan dengan iblis. Tuhan itu, apa kamu merasa nggak bisa dilakukan iblis? Iblis pun bisa kasihnya kita kekayaan, bisa kasihnya kita kekuatan. Tuhan pun sebaliknya seperti itu. Kalau misalnya si iblis ini kan, dia itu ketika dia mengasihkan ekspres sama kita, kita terbawa arus. Jadi kita tidak menghargai. Misalnya gini, ada orang yang tadi dapatnya uang murah dalam satu hari 100.000, dan dia pun menghabiskannya cepat. Nah, tapi ketika ada orang yang tadi ngemau, dia tahunya rasa capeknya mengambil uang yang 100.000 ini, harus mencangkul, harus mengapakan ini, itulah proses. Nah, jadi kita lebih menghargai ketika apa yang kita apakan itu. Nah, tapi orang banyak fokus itu melihat hasil ini. Itu makanya ketika dia berharap dengan hasil tidak sesuai dengan ekspektasinya, itu makanya dia itu betul-betul gagal dan tidak berani lagi untuk melangkah. Nah, tapi ketika dia tadi melalui proses-proses ini, bahkan dia akan pasti step demi step. Ya, sedangkan kita lihat sendirilah pendahulu-pendahulu yang orang-orang pintar, pasti jutaan kegagalan yang mereka dapat, maka dapat satu yang hasil. Mereka sebetulnya dalam apa hasilnya itu, dia kan untuk pengalaman proses itu yang dia banyak dapat ilmu. Iya. Dan kata pembangkit itu pada dirimu do kan gini kan, itu kan viral itu kan, tendangan ekor naga katanya kan, sampai tidur kau kan. Iya. Nah, itu kan pasti mengyang-nyang di pikiranmu, apakah rasa traumamu ada gitu. Karena kan viral itu kan. Oh iya, itu sama sekali itu tidak akan viral, tidak terngiang-ngiang di otakku, karena itu adalah satu pengalaman yang sangat berharga. Nah, rupanya ketika kita memiliki kemampuan yang lebih, belum tentu bisa dengan hal yang itu tadi. Nah, intinya itu tidak bisa macam tato kini, only God can judge. Cuman Tuhan bisa dapat menghakimi. Terkadang kita rasa, Sipu, tupai itu jago melompat, tapi kata pepatah mengatakan, jatuh juga melompat, tapi bisa juga jatuh. Nah, kalau ibaratkan kalau aku sama si Billy ini bukan sombong, tapi memang kenyataan, enggaknya ada apa-apanya aku sama si Billy. Si Billy ini enggak ada apa-apanya sama aku. Kalau secara kemampuan, dia cuma menang tinggi aja dari power, teknik, dari ilmu psikologi. Dari si Puyu tahu ya, dia pun menang itu sama Gunawan. Kami sudah kutelepon dulu apa rahasia-rahasianya. Nah, ketika aku ini tadi bermain dengan si Billy, dia sudah dapat ilmu sedikit, dan dia itu tidak termakan itu lagi. Iya. Setiap dia diwawancarakan, aku sudah tahu Brando bagaimana. Karena di situ, dan aku pun ya merasa puas juga ketika apa yang kusampaikan sama si Billy diikutinya. Berjalan. Ketika sama si Gunawan itu. Gitu. Iya. Nah, itu dia sih, Bu. Itu makanya berarti dalam arti kehidupan ini kita tidak bisa apapun yang bisa kita sombongkan. Karena terkadang hal yang bikin kita itu hancur, hal yang kecil. Yang membuat kita sukses itu pun bisa melalui hal yang kecil. Nah, iya. Selalu hargain, ya intinya kata orang Karo, megermet. Ikan nasi itu adipan di tenu, bapak kalah takal nak katanya. Dalam arti padahal ikan asin itu sudah dikeringkan, sudah dijemur, sudah dibelah. Itu pun kalau mau kita makan harus dipukul kepalanya, kata kakek-kakek kita zaman dahulu, untuk semakin teliti. Nah, gitu. Iya gitu sih. Makin ngeri emang Kado ya. Makin ngeri wawasan itu. Sia-sia nanti kawan-kawan kita profesor apa semua kan, paling tidak kan ilmu-ilmu itu masuk dia. Padahal masih latihan, masih latihan di Indonya kau. Apalagi nanti kau berlatih di negeri Cina, aku rasa dah terserapmu semua filosofi itu. Iya. Jadi lo kabar main bulan 12 ini kan? Iya. Desember, doakan kemungkinan nggak ada nanti halangan tanggal 18 itu. Iya.